Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhra Ananda Nabila. Saya dari kelas PGSD Mandiri 4D dengan NPM 221186206209. Di sini saya akan mengerjakan salah satu tugas UTS saya. Soal 1. Sebutkan tes dan sebutkan aspek pembicaraan tes. Tes merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu alat untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek dalam pembelajaran objek. Objek ini bisa berupa cangkapan peserta didik, ulangan, motivasi, dan sebagainya. Tes diartikan sebagai alat-alat dan memiliki prosedur sistematis yang digunakan untuk mengukur dan menilai suatu pengetahuan atau penguasaan objek ukur terhadap suatu materi tertentu. Aspek-aspek perencanaan tes yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sistematis, dan evaluasi. Soal nomor 2 yaitu bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotoris, yaitu aspek kognitif diukur melalui tes, aspek efektif diukur melalui perangkat objek, kuesioner atau dan aspek psikomotorik diukur dengan pengamatan. Soal yang ketiga yaitu apakah ciri-ciri butir suatu tes disebut baik? Coba jelaskan. Ya, tes dapat dikatakan baik apabila dapat memberikan yang terbaik, tepat. Tes yang dimaksud adalah tes yang memenuhi syarat rehabilitas, efektif, validitas, dan aktabilitas. Validitas pengamatan kemampuan tes dalam mengukur apa yang ingin diatur guru kepada peserta didik. Jelaskan. Nomor 3, jelaskan definisi menurut para ahli, sertakan sumber, nama penulis, tahun, judul, dan penerbit. Yang pertama yaitu menurut ahli Gronlund pada tahun 1975, pengertian evaluasi adalah suatu proses secara sistematis untuk menentukan tujuan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan dari pengajaran telah dicapai siswa. 2. Menurut Azwar pada tahun 1996, pengertian evaluasi adalah suatu proses yang dilakukan secara teratur serta sistematis pada komparasi antara standar yang telah ditentukan oleh hasil yang telah diperoleh. Pada hasil disimpulkan kesimpulan pada setiap aktivitas yang ada pada program siswa. 3. Sebut menurut Zainul dan Nasution pada tahun 2021. Menurutnya adalah dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan kemampuan informasi yang diperoleh melalui pengukuran suatu hasil pelajaran yang baik menggunakan instrumen tes maupun tes. Nomor 5, tentukan hasil uji validasi soal berikut. Menentukan sukar, mudah, atau sedang dari butir soal. Di sini kita menggunakan rumus untuk mengetahui dan melihat dulu jumlah soal yang dibagi. Yang dibagi hasilnya nanti ditentukan indeks kesukaran. Adapun 0,00 sampai 0,30 itu sukar. 0,31 sampai 0,70 yaitu tergolong sedang. Sedangkan 0,71 sampai 0,1,00 termasuk mudah. Di sini kita lanjutkan nomor 1 yang bisa menjawab dari 15 siswa yaitu hanya 11 siswa. Jadi 11 siswa dibagi 15 hasilnya 0,73 dan soal yang pertama termasuk soal yang mudah. Nomor 2, dari 15 siswa hanya mampu dijawab oleh 11 orang, maka hasilnya 0,73 ini termasuk mudah. Selanjutnya nomor 3 yang bisa dijawabnya siswa yaitu hanya 15 siswa, maka hasilnya 0,4, berarti soalnya termasuk sukar. Dan selanjutnya nomor 4, soal yang paling banyak jawab benar yaitu dijawab oleh 10 soal yaitu 13 siswa dari 15, hasilnya 0,85, berarti soal ini sangat mudah. Selanjutnya 5 dari 15 siswa hanya bisa dijawab oleh 9 siswa, hasilnya 0,6, maka soal ini termasuk sukar. Dan yang selanjutnya dari 15 dijawab 11 siswa, maka hanya 0,73 dan soalnya tergolong mudah. Dan selanjutnya yang ke-8 dari 15 berhasil dijawab 11, hasilnya adalah 0,73, maka soalnya tergolong mudah. Selanjutnya soal 9 termasuk dari 9 siswa, itu hasilnya 0,6, berarti soalnya